Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Trisha Tahira dan Muhammad Yodifa Herianda akan mempresentasikan mengenai aset tetap lanjutan yang bersumber dari buku Hans Kartika Hadi dan kawan-kawan chapter 10. Apa itu aset tetap? Aset tetap ini adalah aset berwujud yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh, digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Nah, aset tetap ini memiliki nama lain, yaitu aset tetap atau tanah, bangunan, dan peralatan, atau property, plant, and equipment. PSAK yang mengatur aset tetap adalah PSAK 16 yang merupakan adopsi dari IFRS 16 Property Plant and Equipment. Umumnya aset tetap dapat dikelompokkan sebagai berikut: tanah dan bangunan, mesin dan peralatan pabrik, peralatan dan perabotan kantor, serta kendaraan. Cara memperoleh aset tetap ini ada dengan melalui pembelian, dibangun sendiri, pertukaran, kombinasi bisnis, sewa atau hibah pemerintah. Pengakuan dan pengukuran awal. Pengakuan awal. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika: yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Biaya perolehan aset terdiri dari 3 komponen utama, yaitu harga beli, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan aset tetap, dan estimasi biaya pembongkaran aset tetap pada akhir masa manfaat. Pengeluaran modal versus pengeluaran beban. Kebijakan kapitalisasi biaya ditujukan untuk pembelian aset berwujud yang walaupun memberikan manfaat ekonomis bagi entitas, yang biaya perolehannya dapat diukur secara andal namun tidak dikategorikan sebagai aset tetap karena nilainya tidak material bagi entitas tersebut. Pembelian aset berwujud yang biaya perolehannya lebih besar dari batasan kapitalisasi akan dicatat sebagai aset tetap atau pengeluaran modal. Sedangkan untuk pembelian aset berwujud yang biaya perolehannya tidak lebih besar dari batasan kapitalisasi, langsung dicatat sebagai beban pada periode berjalan atau pengeluaran beban. Suku cadang dan peralatan pemeliharaan. Suku cadang dan peralatan pemeliharaan atau service equipment biasanya dicatat sebagai persediaan dan diakui dalam laporan laba rugi pada saat dikonsumsi. Namun terdapat beberapa kondisi, yaitu suku cadang telah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap. Misalnya yang pertama yaitu suku cadang utama dan peralatan pemeliharaan dengan entitas memperkirakan akan menggunakan aset tersebut selama lebih dari satu periode. Biasanya suku cadang utama memiliki nilai yang cukup material. Nah, kemudian apabila suku cadang dan peralatan pemeliharaan yang hanya bisa digunakan untuk suatu aset tetap tertentu. Aset tetap diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Suatu entitas harus memiliki suatu aset tetap yang tidak secara langsung memberikan atau meningkatkan manfaat ekonomis masa depan bagi entitas. Namun, keberadaan aset tersebut diperlukan agar entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tetap lainnya. Biaya perolehan. Nilai moneter dari suatu aset tetap dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu nilai moneter terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut pertama kali, dan biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap. Biaya perolehan memiliki 3 komponen. Yang pertama, harga pembelian. Harga pembelian adalah jumlah yang dibayarkan untuk mendapatkan aset tetap, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Pada pembelian aset tetap secara tunai, mudah untuk menentukan harga pembelian. Namun, jika pembayaran kasnya ditangguhkan, maka harga perolehan adalah harga tunai aset pada tanggal pembelian. Perbedaan antara nilai tunai dan pembayaran diakui sebagai beban bunga pada saat pembayaran dilakukan, kecuali biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi jika memenuhi pengaturan dan persyaratan dalam PSAK 26 biaya pinjaman. PSAK 16 menetapkan bahwa harga perolehan aset tetap adalah nilai tunai dari pembelian. Yang kedua, ada biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Dalam pembelian suatu aset tetap, ada kalanya memerlukan biaya tambahan. Biaya tambahan ini dapat ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut hanya jika biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Kemudian yang ketiga, estimasi biaya pembongkaran. Estimasi biaya pembongkaran dicatat sebagai provisi dan akan disesuaikan dengan berjalannya waktu.
sehingga pada akhir masa manfaat aset, nilai provisi sama dengan nilai yang diharapkan akan dikeluarkan untuk melaksanakan pembongkaran. Sementara estimasi biaya pembongkaran yang diakui sebagai bagian dari aset tetap disusutkan sehingga pada akhir masa manfaatnya nilai menjadi nihil. Aset tetap yang dibangun sendiri. Ada beberapa entitas yang membuat aset tetap sendiri. Nah, biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ini ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian atau cara lain. Semua biaya yang terkait dengan pembangunan aset tersebut menjadi biaya perolehan aset. Biaya pembangunan yang boleh dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset harus memperhatikan kapan saat dimulainya pembangunan, apakah ada penghentian sementara, dan kapan aset telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Biaya pinjaman. Biaya pinjaman dapat diakui sebagai komponen biaya perolehan aset tetap jika memenuhi kriteria sesuai dalam PSAK 26 biaya pinjaman, yaitu jika biaya pinjaman secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan, konstruksi, atau produksi suatu aset tetap kualifikasikan. Laba internal. Dalam pembangunan aset tetap yang akan digunakan sendiri, semua laba internal yang mungkin terjadi harus dieliminasi. Pertukaran aset tetap. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter lainnya dinilai pada nilai wajar, kecuali jika pertama nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal, dan juga apabila transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Hibah pemerintah. Aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah diatur dalam PSAK 61 tentang akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Hibah dari pemerintah ini hanya boleh diakui jika telah diperoleh suatu keyakinan bahwa entitas akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah tersebut dan hibah akan diperoleh. Pendapatan yang diperoleh. Penghasilan bersih dari suatu kegiatan entitas dapat saja mengurangi biaya peroleh aset tetap jika kegiatan tersebut memang dibutuhkan untuk mendapatkan aset tetap pada kondisi dan lokasi sebagaimana diinginkan oleh manajemen. Biaya-biaya setelah perolehan awal ada 3, yaitu biaya perbaikan dan pemeliharaan, yang kedua biaya penggantian, dan yang ketiga biaya inspeksi teratur. Pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, entitas memiliki pilihan untuk menggunakan model biaya atau cost model. Nah, model biaya ini adalah model yang selama ini kita kenal, yang setelah pengakuan awal aset tetap dicatat sebagai sebesar biaya perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Nah, atau model revaluasi atau revaluation model, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Sebagai dasar pengukuran aset tetapnya, pilihan model biaya atau model revaluasi ini perlu diterapkan untuk satu kelompok aset tertentu tanpa harus menerapkan pada semua kelompok aset tetap. Selanjutnya, model pengukuran manapun yang dipilih oleh entitas, biaya penyusutan, penurunan nilai, biaya-biaya setelah perolehan awal diterapkan dengan cara yang sama. Selanjutnya, penerapan model revaluasi. Akumulasi penyusutan. Apabila suatu aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini. Yang pertama, disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Yang kedua, dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Penerapan modal revaluasi, nilai aset meningkat. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan kompensasi lain dari terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi, namun kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Penerapan model revaluasi, nilai aset menurun. Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke penghasilan komprehensif lain pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.
Selanjutnya, penerapan model revaluasi. Jika pada saat revaluasi dilakukan, entitas telah melakukan revaluasi pada periode sebelumnya, yang pada revaluasi sebelumnya terjadi penurunan nilai, maka kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah terjadi diakui sebelumnya dalam laba rugi. Pemindahan saldo surplus revaluasi. Terdapat dua keadaan yang memungkinkan saldo revaluasi dipindahkan ke saldo laba, yaitu yang pertama, pengakuan aset tetap dihentikan atau dihapus. Yang kedua, aset tetap masih digunakan. Selanjutnya, penyusutan. Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap sedemikian sehingga jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama masa manfaatnya. Komponenisasi. PES akan 16 memperkenalkan konsep yang disebut komponenisasi yang mengatakan setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Selanjutnya, jumlah yang dapat disusutkan. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap adalah biaya perolehan atau jumlah lain yang jadi pengganti biaya perolehan, misalnya nilai revaluasi dengan nilai sisanya nilai residu. Selanjutnya, umur manfaat. Umur manfaat adalah suatu periode tertentu di mana aset tetap diharapkan dapat digunakan sehingga manfaat ekonomis dari aset tetap dapat diperoleh entitas. Rasio minimum setiap akhir tahun buku. Pada setiap akhir periode, entitas harus melakukan review atas jumlah yang dapat disusutkan. Periode penyusutan dan metode penyusutan antar semua aset tetap. Metode penyusutan. Entitas harus memiliki suatu metode penyusutan yang dapat mengalokasikan biaya perolehan aset atau nilai revaluasinya secara sistematis sehingga dapat merefleksikan pola bermanfaatan dari aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus. Metode ini digunakan jika manajemen mengestimasikan bahwa manfaat aset akan diperoleh secara merata selama masa manfaat aset tersebut. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode ini memberikan pembebanan pada awal masa manfaat lebih besar untuk kemudian semakin menurun secara periodik hingga akhir manfaat. Yang ketiga, metode jumlah unit produksi. Metode ini memberikan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Akuntansi tanah sesuai dengan fungsinya atau tujuan pemanfaatannya dalam suatu entitas usaha dalam pelaporan akuntansi tanah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap. Yang kedua, barang dagangan. Yang ketiga, bahan baku produksi. Yang keempat, aset lain-lain. Yang kelima, aset tetap tanah. Atas tanah, sesuai dengan peraturan perdagangan yang berlaku di Indonesia, dikenal berbagai jenis hak tanah sebagai berikut. Yang pertama, hak milik. Yang kedua, hak guna bangunan. Yang ketiga, hak guna usaha. Yang keempat, hak pakai. Biaya perolehan. Biaya perolehan hal atas tanah dalam bentuk HGB, HGU, dan HP diakui sebagai aset tetap. Biaya perolehan aset tetap tanah mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai dapat dipakai sesuai tujuan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakuisisi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya gabungan tanah dan bangunan. PES akan 16 mengatur bahwa tanah dan bangunan merupakan aset yang terpisah walaupun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan secara satu kesatuan. Penurunan nilai. Suatu aset tetap dapat mengalami penurunan nilai dengan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut lebih kecil dari nilai tercatat aset tetap. Indikasi penurunan nilai. Dalam menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas menggunakan sumber informasi dari dalam dan luar entitas. Uji penurunan nilai. Suatu aset dikatakan mengalami penurunan nilai jika nilai yang dapat dipulihkan dari aset lebih kecil dari nilai tercatatnya. Kompensasi untuk penurunan nilai.
Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai hilang atau dihentikan harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat kompensasi diakui menjadi piutang. Pemulihan. PSAK 18 mengatur bahwa jika terjadi pemulihan nilai aset yang sebelumnya pernah diturunkan nilainya, maka aset yang sudah diturunkan nilainya dapat dipulihkan, namun jumlah yang dipulihkan tidak boleh melebihi nilai tercatat aset. Selanjutnya, penghentian pengakuan. Suatu aset tetap harus dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan tahu tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Aset tetap langsung dijual. Laba atau rugi yang ditimbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya kecuali untuk transaksi jual dan sewa balik yang diatur berbeda. Aset tetap dihentikannya penggunaannya dan dimiliki untuk dijual. Entitas mungkin saja telah menghentikan penggunaan suatu aset namun tidak langsung menjualnya. Saat itu juga sesuai pengaturan dalam PSAK 58, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dijual dan operasi yang dihentikan. Selanjutnya, pengakuan. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut dalam catatan atas laporan keuangan untuk setiap kelompok aset tetap. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, metode penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan. Yang keempat, nilai pertanggungan asuransi atas aset tetap. Yang kelima, penurunan nilai aset tetap. Baik, sekian dari kami. Kalau ada salah kata atau kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.